Salam Bapak Ibu, apa kabarnya? Saya minta maaf beberapa hari renungan tidak ada ya. Dan ada beberapa video yang cukup bagus tapi terhapus, itu kesalahan teknis, mohon dimaafkan. Dan hari ini kita berjumpa kembali untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, bahwa kalau minggu kemarin kita memperingati kenaikan Yesus Kristus, dan begitu luar biasa, ada banyak gereja-gereja sesudah kenaikan Yesus Kristus mengadakan doa 10 hari supaya dipenuhi Roh Kudus. Itu pun tidak salah. Dan lebih bagus berdoa daripada tidak berdoa, kan seperti itu. Dan biarlah ada kerinduan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Kita semua mau dipimpin Roh Kudus, kita semua mau dipimpin Dia sampai nama Tuhan Yesus dipermuliakan di dalam hidup kita sehari-hari, buah-buah kita, sehingga kita menjadi nampak, dinikmati oleh orang-orang, dilihat oleh orang-orang, sehingga dengan kelakuan kita, dengan karakter kita, orang-orang akan mengenal Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita hari ini akan membahas mengenai Roh Kudus itu siapa gitu ya. Dan nanti ada beberapa seri yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Ada ayat Alkitab dalam Yohanes pasal 16 ayat 8, nanti Bapak Ibu baca seterusnya ya. Pasal 16 itu, pasal itu Bapak Ibu baca di rumah masing-masing ya. Yohanes 16 ayat 8 berkata gini, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, Roh Kudus ada dalam diri orang percaya. Roh Kudus itu Bapak Ibu bukan nangis-nangis. Roh Kudus itu bukan rebah-rebah. Roh Kudus itu bukan gemetar-gemetar. Roh Kudus itu bukan bahasa roh. Roh Kudus itu bukan loncat sana loncat sini. Roh Kudus itu bukan musik yang keras-keras baru dia datang. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Ini perlu diketahui. Pribadi Allah ketika ia datang akan membawa sesuatu yang sangat berbeda. Kehadiran Roh Kudus sangat kita nantikan dalam hari-hari kita, hidup hari-hari kita. Kehadiran Roh Kudus sangat dinantikan dalam sebuah gereja, dalam ibadah, dalam persekutuan, dan bagaimana kehadiran Roh Kudus akan mengubah banyak konsep, akan mengubah banyak hati, akan mengubah banyak pemikiran. Dan kita sangat penting hari-hari ini melihat bahwa Roh Kudus itu bekerja luar biasa. Dan kita percaya di akhir zaman Roh Kudus akan bekerja luar biasa, di mana banyak orang akan mengalami pertobatan dan perjumpaan. Banyak orang mengalami perubahan, dan ini gereja sedang menunggu pekerjaan Roh Kudus, dan gereja begitu haus dengan pekerjaan Roh Kudus supaya dia betul-betul bekerja luar biasa. Bapak Ibu, Roh Kudus itu ada dalam diri orang percaya. Ketika kita percaya, maka kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri kita. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok diri kita tidak pernah mengalami kemajuan? Diri kita tidak pernah mengalami satu level yang dimaui Tuhan. Kenapa kita tidak mau dipimpin? Kita lebih mau dipimpin oleh pikiran, perasaan, kemauan kita. Kita mau dipimpin oleh jiwa kita. Kita mau dipimpin oleh apa yang kita lihat. Kita hanya mau dipimpin oleh apa yang kita ketahui saja. Dan kita lebih parah lagi, kita hanya mau dipimpin oleh tubuh kita. Bapak Ibu Saudaraku, betapa penting bagaimana Roh Kudus memimpin saudara. Roh Kudus memimpin saudara lewat hati nuranimu, lewat suara hatimu, lewat manusia rohmu. Ketika saudara dengar firman, manusia rohmu mencerna firman, maka Roh Kudus akan memimpin saudara. Tanda orang dipimpin Roh Kudus, di mana ada firman, di situ ada kebenaran, ketenangan sampai selama-lamanya. Tanda orang dipimpin Roh Kudus, hatinya tenang, Pak. Tanda orang dipimpin Roh Kudus, ada ketenangan di dalam hatinya. Ketenangan di dalam hati itu berbeda dengan ketenangan yang ada dalam jiwa seseorang. Seseorang bisa tenang jiwanya kalau orang itu punya uang banyak, dapat hoki, merasa punya segalanya. Tapi ketenangannya itu cuma sementara. Tetapi orang yang dipimpin Roh Kudus, Pak, pertama, dia akan diinsapkan. Dia akan
disadarkan bahwa dirinya semua ini karena Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dibimbing Roh Kudus dia akan sadar bahwa apa yang dia alami, apa yang dia punyai itu karena Tuhan. Orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang sadar akan setiap apapun yang dia lakukan. Apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Dia akan peka akan ini tidak boleh, ini dikehendaki Tuhan atau tidak dikehendaki Tuhan. Atau dalam bahasa yang gampang, bisa membedakan ini yang jahat, ini yang baik. Jadi orang yang dipimpin Roh Kudus itu, dia akan mendengar suara hatinya. Karena apa? Saya tahu Alkitab mengatakan manusia kita adalah manusia roh, manusia iman. Manusia roh yang tinggal di dalam tubuh. Dan disitulah manusia roh kita yang semakin hari bersekutu dengan Tuhan, kita akan semakin peka ini kehendak Tuhan atau bukan. Jadi Bapak Ibu, hal yang perlu kita renungkan. Maukah kita mau dipimpin Roh Kudus? Roh Kudus itu akan menolong, Roh Kudus akan mengingatkan, Roh Kudus akan menuntun, Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Makanya kalau orang dipimpin Roh Kudus, pasti dia memuliakan Yesus. Dan saya percaya pagi ini, dengan baik, Roh Kudus sudah ada dalam dirimu. Pertanyaannya, mau nggak kita dipimpin dia? Kalau kita mau dipimpin dia, Pak, itu berbeda sekali. Waktu kita menghadapi orang yang menjengkelkan kita, Roh Kudus akan bicara di hatimu. Ampuni dia. Kalau kita tidak mau dipimpin Roh Kudus, walaupun kita sudah ada Roh Kudus, tapi tidak mau dipimpin Roh Kudus, ketika hati kita jengkel dengan orang, balas dia, sikat dia, abisin dia. Saudara-saudara, itu satu perbedaan, satu contoh yang luar biasa. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu selalu mengikuti apa kemauan Roh Kudus, bukan mau kita. Makanya perbedaannya ini, orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang betul-betul tunduk taat kepada firman 100%. Jadi apa yang dilakukan, kalau tidak sesuai firman, dia tidak mau. Jadi hari ini Roh Kudus ada dalam dirimu, maukah kau dipimpin Roh Kudus? Kalau Roh Kudus memimpinmu, ada firman yang kau dengar. Dan kau akan menyukai firman, kau akan menyukai pujian penyembahan, kau akan menyukai hal-hal yang ada di Alkitab, engkau akan sukai. Tapi kalau engkau sudah enggak sejahtera, itu pasti engkau dipimpin oleh dagingmu sendiri. Dan hari ini Bapak Ibu, cukup sekian. Kita berbicara dan ngobrol pagi ini. Dan doa saya, ingat, dipimpin Roh Kudus itu berbeda dengan dipimpin setan. Kalau orang dipimpin setan, dia punya kuasa, dibuat dengan maunya sendiri, dibuat dengan apa keinginan dia sendiri. Tapi Roh Kudus tidak. Orang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang mengikuti apa kata Tuhan, bukan apa kata kita. Nah, baik Bapak Ibu, cukup sekian renungan saya, agak panjang dikit ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati doa saya dimanapun saja berada. Bapak Ibu diberkati Tuhan, Bapak Ibu dipakai Tuhan, Bapak Ibu disertai Tuhan. Ingat, Roh Kudus pribadi Allah ada dalam dirimu. Roh yang lebih besar mengalahkan roh setan. Dia akan memimpinmu, dia akan membawamu ke dalam hal-hal yang luar biasa. Dia akan memuliakan Yesus, dia akan menolong saudara dan menyertai saudara. Terima kasih, Salam. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa kembali. God bless you.